Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farogo, seluruh para pecinta ilmu dan asatidzah al-kiram wal asatid yang kita hormati, orang tua kita, guru kita Bapak Ustadz Burhanuddin, orang tua kita Bapak Haji Rosim dan Satkantor, dan seluruh para jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tanpa terkecuali semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita merupakan pertemuan yang kedua setelah libur lama 2 bulan lebih lamanya. Alhamdulillah, semoga langkah kaki kita semua sampai ke masjid ini dihitung sebagai amal solih, amal yang akan menghantarkan kita kepada ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad, yaitu pada makalah ke-8 bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan makalah yang ke-8. Wa ammal muhlikatu fasyuhun syadidun wa hawan mutba'un wa ijabul mar'i binafsih. Kemarin sudah kita bahas ada beberapa perkara yang bisa mengangkat derajat, beberapa perkara yang bisa menyelamatkan diri kita, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas wa ammal muhlikatu. Adapun perkara yang bisa membinasakan, menghancurkan diri kita. Disadari atau tidak, 3 perkara ini akan menghancurkan diri kita, baik itu hancur dalam arti fisik maupun hancur dalam arti makna, yaitu rusak seluruh amal kita. Perkara yang membinasakan, yang menghancurkan itu, yang pertama fasyuhun syadidun, yaitu sifat pelit yang kebangetan. Bapak pelit ya? Tapi jangan kebangetan. Bu, pelit ya? Kalau ibu enggak, saya malah nggak percaya. Pelit nggak Pak? Kalau bilang enggak, saya nggak pelit, saya malah nggak percaya. Karena fitrah manusia itu ada sifat pelit, ada itu. Setiap manusia itu punya sifat pelit. Yang penting apa? Jangan kebangetan. Kalau kebangetan justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Kok dibengong? Ini fitrah manusia Pak, punya sisi di mana dia pelit. Yang bahaya itu ketika kebangetan. Maka bagaimana cara mengukur kita ini kebangetan atau tidak?
cara mengukurnya itu bisa diukur secara syar'i atau diukur secara urfi. Ukuran secara syar'i itu adalah ukuran syariat. Kalau bapak melebihi batas kebutuhan, itu disebutnya pelit. Bapak umpamanya punya baju di rumah 10 setel. 10 atau berapa Pak di rumah? Malah lebih kan? Artinya dalam 1 minggu bapak itu cukup. Jangankan 10, 7 setel itu sebenarnya cukup dalam 1 minggu. Ya kan? Kotor ganti, terus berputar. Jadi 7 setel itu cukup buat 7 minggu. Dan itu bapak punya 10. 3-nya itu namanya kelebihan. Nah, ketika ada orang datang minta baju, kok nggak bapak kasih, itu nama secara syar'i bapak sudah dianggap pelit. Kenapa? Karena bapak udah cukup, 7 itu cukup. Jadi pamannya kok bapak berbagi 1, itu nggak ada masalah dengan kita. Masih ada 9 kan? Pamannya ada orang minta lagi pun nggak ada masalah bapak bagi, masih ada 8. Ketika bapak nggak mau bagi, nah itu namanya sudah masuk pelit yang kebangetan secara syar'i. Sama urusan duit juga sama Pak. Bapak sehari semalam nih dalam keluarga yang bapak bina, kira-kira butuh berapa duit? Wih. Sehari semalam 300.000 cukup? Berapa kira? Normalnya aja, normalnya 100.000 ya? Cukup. Ya naik turunnya 100-200 ya, 100-200 lah. Artinya ketika bapak di dompet bapak ada 500.000, maka ada kelebihan berapa di situ? 300 kan? Kan kebutuhan 200, di dompet ada 500, berarti ada kelebihan 300.000. Terus ada yang minta, kok nggak bapak kasih? Kebangetan pelitnya, kebangetan. Kenapa? Secara syar'i bapak sudah berlebih, kebutuhan 200 sementara di dompet ada 300. Kok nggak bapak ada orang minta nggak dibagi, itu namanya fasyuhun syadidun. Itu sudah pelit banget dalam pandangan syariat. Itu bagaimana dengan pandangan urfi? Pandangan urfi itu pandangan adatnya orang banyak, umumnya orang banyak yang berlaku di masyarakat, itu urfi namanya. Pandangan urfi itu nanti beda-beda, relatif Pak. Setiap kampung punya cara pandang yang berbeda-beda. Setiap kampung punya cara pandang yang berbeda-beda. Contoh, kampung sini Ratu Jaya, biasanya orang Ratu Jaya itu kalau dia motor, nggak punya mobil, infaknya 100.000. Umumnya umpamanya begitu Pak. Kalau punya mobil 500.000, umpamanya yang berjalan seperti itu. Kok tiba-tiba bapak di bawah target itu, maka secara urfi bapak sudah dianggap pelit. Dari sini kita menjadi paham ternyata hukum adat kadang-kadang lebih kejam daripada hukum syariat. Lebih memberatkan hukum adat itu, seringkali lebih memberatkan daripada hukum syariat. Dalam hal apapun, hubungan sosial, kondangan juga sama begitu kan? Kondangan itu kan, atau hajatan lah, hajatan ya. Kalau nikah, biaya nikah itu kan sebenarnya murah. 500.000 itu udah beres Pak, udah halal itu, udah jadi suami istri, udah beres. Enteng kan? Hukum syariat itu enteng. Yang bikin berat itu hukum adat. Ada resepsi,
ada gambus, ada apa lagi Ustaz? Nikah. Iya, apa lagi ya? Jadi nggak konsen ngomongin nikah. Yang bikin berat di situ Pak, hukum adat. Ngasih seragam, betul Pak. Ngasih seragam biasanya berapa orang dikasih seragam tuh? Ada 3 level kan? Ini seragam besan, seragam panitia inti, seragam pengecek. Ada lagi kan? Ya itu yang bikin berat tuh hukum adat. Kalau adatnya sudah seperti itu, kok bapak nggak melakukan, dianggapnya pelit. Nah, makanya ada standar di situ, standar syariat, standar adat. Dan hukum adat seringkali malah memberatkan. Nah kalau pelit itu dibenci Allah, dibenci malaikat, dibenci manusia. Jadi jangan dianggap remeh Pak. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum. Jangan dikira orang yang pelit dengan hartanya itu baik. Ketika bapak pelit, pasti bapak beranggapan ini yang saya lakukan adalah kebaikan. Contoh begini, tadi di dompet ada berapa? 500. Kebutuhan bapak berapa? 200. Berarti ada kelebihan 300. Terus bapak ada orang minta, bapak bagi, kira-kira kayak bagi berapa deh? 2000. Jauh banget ya, jauh sekali, dari 300 ke 2000 itu. Ketika bapak ngasih 2000, kenapa nggak 50.000? Nanti ada kebutuhan lain, nah gitu kan. Ketika bapak berpikir nanti ada kebutuhan lain, seakan-akan itu kan sebuah kebaikan, padahal itu tidak baik. Bisa jadi itu hanya cara bapak menghindar dari tuduhan pelit. Nah, pelit cuma 2000, loh nanti ada kebutuhan lain. Nah, itu cara menghindar tuh begitu, ngeles kalau bahasa kita. Gitu, ngeles. Kebutuhan lain apa? Kan udah dihitung di 200. Nah di sini seringkali kita terjebak dalam paham seperti ini. Nah dibenci Allah, dibenci malaikat, dan yang paling membahayakan dibenci manusia. Kalau dibenci manusia, bapak dimanapun berada akan dijauhi. Ada orang pelit, nggak punya teman jadinya. Sama saudara jauh, sama tetangga jauh. Resikonya kalau terjadi apa-apa dengan bapak, bapak akan ditinggalkan. Rumah bapak kemalingan, tetangga mah ngelihat doang, terusin, nah gitu katanya. Ada maling masuk bukan diteriakin, malah terusin, saya jagain sini. Saking gedeknya sama orang yang pelit, itu fasyuhun syadidun. Nah makanya di sini kita ukur tuh, kita ini termasuk masih pelit banget atau pelitnya biasa-biasa saja. Maka saya tanya, ibu punya sifat pelit nggak? Punya. Bapak punya? Punya. Yang penting jangan kebangetan. Jadi jangan diartikan begini, kita hilangkan sifat pelit, akhirnya yang terjadi malah parah Pak. Kita hilangkan sifat pelit, terjadi parah. Ini paham-paham yang perlu saya luruskan. Akhirnya ibu-ibu datang ke rumah, Ustadz saya kok tiba-tiba gelisah. Kenapa Bu? Saya tadinya sudah ngomong ikhlas, tapi kok lama-lama nyesek juga di hati. Kenapa? Suami saya sekarang istrinya 2 Ustaz. Loh kok begitu? Emang saya ikhlasin tadinya. Dia dipikir orang yang dermawan gitu loh, mau berbagi suami, ternyata nyesek juga. Nah di ranah-ranah seperti ini, ibu boleh pelit gitu loh maksud saya. Boleh nggak suaminya saya madu? Jangan bilang jangan, ya udah nggak apa-apa lah berbagi. Nah, artinya ada satu titik di mana silahkan pelit untuk mempertahankan hak itu. Nah, yang penting jangan kebangetan. Jadi kalau tanya punya pelit enggak, malah nggak percaya saya. Orang tuh pasti punya sisi pelitnya. Nah, yang penting manajemennya jangan kelewatan. Yang kedua, perkara yang merusak, membinasakan,
Wahawan mutba'un, yaitu hawa nafsu, dorongan hawa nafsu. Mutba'un yang terus diikutin, diturutin, apa baik diturutin. Makanya saya sering bilang orang itu bisa dipermalukan, bisa dihinakan gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Apapun itu Pak. Maka saya pernah mencontohkan, gara-gara lipstik itu rumah bisa kejual. Rumah bisa kejual. Lipstik berapa duit sih? 50.000 ya. 50.000. Lo kok bisa kejual rumahnya? Ya gara-gara itu tadi, nurutin nafsu. Dari lipstik ningkat ke ini, ditambah-tambah ada gengsi gede-gedean, akhirnya rumah digadekan. Kalau sudah tergadekan, ya sudah, nggak lama juga rumah hilang. Mobil juga begitu. Wah, tetangganya beli mobil gengsi gitu kan, nurutin nafsu. Saya juga bisa kredit, kredit juga. Mobil nggak kebayar, ditarik. Rumah juga ketarik. Akhirnya banyak sekali Pak, orang yang memperturutkan hawa nafsu. Banyak sekali kasus ditinggalin warisan orang tuanya, banyak sekali ya. Ujung-ujungnya habis. Ada. Gak usah ditunjuk orangnya, gak usah noleh-noleh Bu, tenang aja. Ada. Nafsu Pak, kebawa nafsu, habis. Ditinggalin kontrakan berapa pintu sama orang tuanya, habis Pak. Ada yang 3 kali gusuran, ya habis juga. 3 kali gusuran, orang digusur biasanya kesenang tuh dapat duit, ya ujung-ujungnya habis. Nafsu akan merusak dirinya, baik dari sisi kehidupan sosial dan kehidupan agama. Kehidupan agamanya sama. Bapak nih sekali nurutin males untuk sholat, besok itu nagih Pak, nafsu tuh nagih. Semalam nggak sholat nggak apa-apa, begitu nagihnya. Akhirnya Bapak nggak sholat lagi. Tuh kan bener, kamu nggak sholat, kehidupan masih berjalan normal. Nagih lagi. Tuh gara-gara nggak sholat, proyek kamu tambah sukses. Begitu nafsu itu nagihnya, terus nagih. Makanya jangan sekali-kali memperturutkan nafsu. Kenapa? Karena nafsu itu seperti anak kecil, begitu Bapak turutin, besok nagih lagi. Nagih itu sampai Bapak nggak berkutik, nggak berdaya untuk menghindar dari tagihan dari dorongan nafsu tadi. Makanya di sini nafsu itu tidak bisa dihilangkan, tapi hanya bisa ditundukkan, dikendalikan. Dari sisi ilmu hakikat Pak, ya, ini bicaranya ilmu hakikat. Di dalam surah, dalam ayat fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, manusia itu sudah dari lahir Allah kasih ilham. Fujuroha itu potensi berbuat jahat, nurutin nafsu, maksiat. Wa taqwaha dan potensi berbuat baik, positif, energi positif. Itu semua manusia punya, memang itu bawaan lahir. Kalau dalam ilmu hakikat, fujur, potensi negatif itu adalah dorongan korin. Bapak udah pernah dengar korin? Korin itu adalah satu dorongan negatif, sehingga orang itu terus didorong untuk melakukan kemaksiatan, memperturutkan hawa nafsu, kepuasan jasadiah. Itu korin. Bahasanya ada yang menyebut korin itu jin. Jin yang terus ngamping-ngampingin, dampingi seseorang, itu korin. Setiap orang punya korin, bawaan lahir itu Pak. Cuman ada yang bisa menundukkan, sehingga korin itu akhirnya tunduk, justru nurutin kita. Diajak sholat mau, diajak ngaji mau, ibadah semangat, ngaji semangat, itu berarti korinnya udah ditundukkan. Tapi ketika seseorang diajak ibadah selalu berat, ngaji ada baik alasannya, tapi gila nonton dangdut, gerimis juga jalan Pak. Tapi kalau ngaji, gerimis, alhamdulillah libur ngajinya, begitu katanya.
Itu korin, Pak. Watakwaha dan potensi positif, energi positif itu namanya mulkan. Mulkan itu apa? Dorongan positif. Dimana di situ ada dorongan malaikat. Kalau korin dorongan jin, kalau mulkan dorongan malaikat. Jadi nanti akan terus tarik menarik di dalam diri Bapak. Bapak ibu ngaji nih pasti ada tarik menarik. Ngaji apa enggak ya? Pengen sih ngaji, dapat pahala. Tapi korin terus bisikin. Maka setiap orang melakukan kebaikan pasti akan terjadi tarik menarik di dalam dirinya. Kalau potensi positifnya besar, dia tetap akan dalam jalan yang baik. Tapi kalau yang dorongan korinnya lebih berat, lebih besar, dia akan terus kalah memperturutkan hawa nafsu. Nah, makanya di sini ketika kita memahami hakikat seperti ini, Pak, setiap Bapak bangun malam, kebangun tuh pipis, cebok, itu tarik menarik tuh. Tahajud apa enggak dingin banget ya gitu. Itu kalau Bapak akhirnya udah terus tidur lagi ya, Bapak kalah dengan korinnya. Di situ, Pak, korin itu akan membesar. Terus membesar. Begitu Bapak turuti, dia akan membesar. Kalau makin membesar, Bapak semakin nggak terbendung energi korin, sehingga Bapak benar-benar tunduk di situ. Tapi ketika Bapak lawan, tahajud apa enggak, udahlah dingin dikit, paksain wudhu, terus Bapak paksain sholat tahajud, Bapak menang di situ. Korin langsung mengecil, yang membesar mulkannya banget itu. Nah di situ kita pahami. Jadi jangan dikira itu orang kok bisa rajin ya ibadah. Bisa jadi karena mulkannya yang sudah besar, energi positifnya. Tapi semua itu memang butuh perjuangan, Pak. Enggak ada perbuatan baik yang mulus tuh, enggak ada. Semua butuh perjuangan, butuh pertarungan untuk dimenangkan. Yaitu tadi tarik menarik antara korin dengan mulkan, positif dan negatif. Itu makanya hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, tapi hanya bisa ditekan dan dikendalikan. Bahasa Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak bisa membebaskan dari nafsu. Sesungguhnya nafsu itu akan mendorong kepada keburukan, bisu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nafsu yang dirahmati oleh Allah itu akan mendorong orang untuk selalu bersemangat dalam ibadah. Kemarin kita belum semangat, belum doyan ngaji, sekarang semangat ngaji. Kalau nggak ngaji rasanya nyesel sekali. Terasa nggak di hati, Pak, kalau nggak ngaji itu nyesel? Serius, Pak. Kalau Bapak ngerasain itu, berarti mulkannya, positifnya besar. Tapi ketika Bapak nggak ngaji, terus girang, alhamdulillah, girang sekali, libur gitu ya. Nah, jelas di situ korinnya yang besar. Itu cara ngukurnya begitu, Pak. Nah, itu diwaspadai, Pak, karena nafsu itu lembut sekali. Kadang-kadang kita susah bedainnya. Maka harus diwaspadai. Caranya bagaimana untuk menundukkan nafsu? Zikir. Tidak ada cara lain kecuali zikir. Maka kita perintah Allah baik di Quran, hadis, itu banyak sekali perintah zikir. Cuman yang perlu dikaji adalah bagaimana zikir yang benar agar nafsu itu bisa kita tundukkan. Ini yang susah, Pak. Saya kasih contoh sedikit, nanti diamalkan, semoga bisa. Bapak kalau zikir, contoh Allah itu masukkan ke otak, ke pikiran, masukkan ke hati, dirasakan. Kalau Bapak bisa begitu, nanti semua yang Bapak pikirkan yang menjadi beban itu akan hilang, yang ada Allah. Caranya gampang, Pak.
Allah, Allah. Itu semua yang ada di pikiran hilang. Seperti ini, kita kan lagi ngobrol, bicara kajian nih Pak ya, bicara ilmu nih, kita lagi bicara nih. Terus Bapak nih, Allah, Allah. Itu hilang semua itu. Di hati, pikiran hilang, di hati hilang. Sehingga plong di situ. Nah, kalau itu bisa Bapak rasakan, Allah, Allah, Allah. Ah, itu baru masuk tuh. Sudah masuk, baru Bapak bisa menekan nafsu. Tapi kalau Bapak Allah, Allah, pikiran masih mikir macam-macam, bisnis lah, apalah gitu kan, pikir begitu mah nggak masuk Pak, nggak ngefek biasanya. Coba Bapak praktekin sekali. Allah, coba Pak, diresapin aja. Allah, Allah, dinikmatin. Di situ nanti Bapak pikirannya dibebaskan, bebas sekali. Allah, sehingga nikmat sekali dikir itu. Jadi beban hidup itu plong, stres hilang. Allah. Jadi zikir itu mengikuti alur Pak, jangan maksain pakai lagu. Allah, 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 Allah. Oh, pakai lagu malah nggak masuk, nggak usah. Ikutin alur yang ada dalam diri Bapak. Allah, Allah. Itu nikmat sekali Pak. Masuk ke pikiran sehingga plong pikiran kita, ke hati plong. Nah, itu cara kita untuk menundukkan nafsu. Yang ketiga, ini dilatih zikirnya ya. Zikir itu nggak perlu kenceng, nggak perlu lagu, yang penting Bapak menikmati. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsih. Perkara yang bakal menghancurkan, membinasakan seseorang adalah wa'ijabul mar'i, mengaguminya seseorang binafsihi, dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Ujub, membanggakan diri sendiri. Sikap ujub itu akan menghancurkan dirinya. Membanggakan diri sendiri, baik itu dari sisi harta benda yang dimilikinya, merasa punya jabatan, merasa punya ilmu, merasa ganteng, merasa cantik, itu semua kalau ada bahasa merasa, itu namanya ujub, membanggakan diri sendiri. Itu yang terjadi Pak. Orang itu kalau ujub, satu, akan memunculkan kesombongan, itu udah pasti Pak. Yang kedua, akan menutup diri dari pendapat orang lain, nggak bakal mau menerima pendapat orang lain. Kenapa? Karena merasa pintar, merasa lebih baik. Yang ada selalu menolak pendapat orang lain. Yang ketiga, pasti menolak kebenaran. Kalau kebenaran itu nggak sesuai dengan keinginannya, pasti ditolak. Itu namanya ujub. Dan semua orang berpotensi untuk ujub, membanggakan diri sendiri. Semua orang berpotensi. Semakin besar anugerah yang Allah titipkan kepada orang tersebut, maka semakin besar potensi untuk ujub, membanggakan diri. Contoh masyarakat biasa sama pejabat, yang RT sama yang enggak RT, yang punya jabatan RT, RT sama RW, RW datang RW. Potensi ujungnya lebih besar mana, RT apa RW? Akan terus begitu Pak. Semakin besar yang Allah titipkan kepada diri kita, potensi untuk sombong, ujub itu semakin besar. Kalau kita nggak mewaspadai diri, kita akan terus lena di situ. Dan yang paling parah, ketika Bapak membenarkan sikap ujub, ditegur, Pak RW jangan begitulah, nggak baik. Loh, RW memang harus beginilah, kalau nggak begini bukan RW. Upamanya begitu ya, membenarkan kesalahan. Tapi saya yakin Pak RT Khairul mah jangan ditanya lah. Ya, pokoknya jangan ditanya.
rendah hati, tidak sombong, rajin menabung pokoknya. Maka jadi orang yang dianggap penting justru itu membahayakan. Kenapa? Tanpa disadari kita merasa ujub, kalau nggak ada saya nggak beres nih urusan. Lu kan sombong sekali kan? Itu. Maka saya waktu rame-rame demo Pak, saya kan punya guru, saya masih punya kiai saya selalu konsultasi sama kiai saya. Jawaban kiai saya begini, kamu kalau mau demo, kamu kalau mau dakwah Islam, dakwah, tapi jangan merasa dengan dakwahmu Islam jaya. Kalau mau dakwah, tapi jangan merasa sebab dirimu, sebab dakwahmu Islam ini makin jaya. Jangan merasa begitu. Kalau itu yang kamu rasakan, kamu namanya ujub, membanggakan diri. Ini kalau bukan saya yang ngajari, gak bakal rame nih masjid. Kan sombong gitu Pak. Ini kalau bukan dakwah kita, gak maju Islam. Lu siapa? Sampai guru saya begini, jangan merasa penting dalam dakwah. Islam itu akan dijaga Allah. Jangankan begini, jangankan kamu tinggal mati, ditinggal Rasulullah wafat, Islam masih eksis. Betul. Ditinggal generasi terbaik sahabat, Islam masih eksis. Ditinggal tabi'in, Islam masih eksis. Loh kalau cuma ditinggal kamu, kok bahasanya kalau bukan kita siapa lagi memperjuangkan Islam, apanya begitu Pak? Bahasa itu kan seakan-akan benar, tapi itu kalau nggak ditelaah baik-baik masuk ke dalam ujub Pak. Kalau bukan kita yang memperjuangkan Islam, siapa lagi? Bahasa itu kan sering muncul Pak. Itu bahasa ujub Pak. Dakwah silahkan dakwah, tapi jangan ngomong seperti itu. Seakan-akan itu kitalah yang bisa memperjuangkan Islam. Tidak begitu caranya. Rasulullah kurang apa berjuangnya? Sahabat, tabi'in, ulama, salafus sholihin, nggak ada bahasa begitu. Nah kita nih, ayo berjuang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang berjuangkan Islam? Kalau kita mati, hancur nih Islam. Kalau kamu mati, Islam tetap dijaga Allah. Kamu itu siapa? Islam ditinggal Rasulullah aja masih bagus kok. Islam ditinggal sahabat juga masih. Nah kalau cuma ditinggal kita, apa untungnya gitu loh. Nah di sini Pak, bahasa-bahasa ujub yang sering muncul tapi nggak disadari. Dan itu butuh kelembutan hati untuk menyadari, oh saya ujub berarti. Maka kiai saya bilang dakwah, tapi jangan merasa dengan dakwahmu Islam makin bagus. Kamu tuh nggak ada apa-apanya. Tajam banget itu nasihat kiai saya. Makanya ngaji bareng-bareng. Nggak ada yang perlu gara-gara si A, gara-gara nggak usah begitu. Itu menyebabkan ujub. Ngaji bareng-bareng, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seterusnya. Selanjutnya itu selesai perkara yang bakal menghancurkan manusia. Sekarang wa ammad darajatu. Sekarang adapun perkara-perkara yang bisa meninggikan derajat kemuliaan manusia. Satu, fa'ifsya'us salam, yaitu menyebarkan salam, ngucapin salam. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Ringan. Salam ini unik Pak. Uniknya apa? Ibadah sunnah yang melebihi, yang pahalanya lebih besar daripada ibadah wajib itu salam. Ngucapin salam wajib apa sunnah? Sunnah. Jawab salam wajib. Siapa yang pahalanya besaran? Yang ngucapin atau yang jawab? Salah. Yang pahalanya besaran adalah yang ngucapkan duluan. Yang ngucapin duluan.
itu pahalanya lebih besar daripada yang jawab. Padahal yang ngucapin duluan itu sunnah, yang menjawab wajib, tapi pahalanya besaran yang sunnah. Maka bapak kalau ketemu teman berebut duluan salam, begitu. Jangan nunggu gitu, jangan. Karena yang ngucapin salam pahalanya lebih besar. Maka disinilah uniknya, ibadah sunnah tapi pahalanya bisa mengalahkan ibadah wajib. Itu salam, Pak. Yang lain nggak ada, khusus salam aja. Nah, salam itu adalah derajat kemuliaan. Ketika bapak salam assalamualaikum, hakikatnya bapak tidak hanya mengucapkan salam kepada manusia yang di hadapan bapak, tidak. Hakikatnya bapak sudah mengucapkan salam kepada seluruh malaikat yang hadir di situ. Ada malaikat nggak ini? Hakikatnya bapak mengucapkan salam kepada seluruh makhluknya Allah yang ada di dunia ini. Bapak ucapin salam assalamualaikum, itu malaikat ya jawab, manusia yang di hadapan bapak jawab, binatang-binatang yang ada di sekitaran kita, makhluk-makhluk yang mungkin nggak tampak oleh kita jawab, Pak. Bahkan jin Islam pun ikut jawab. Bagaimana nggak selamat, betul? Sehingga ditinggikan derajat kita. Bapak kalau di tempat yang sepi kelihatannya serem, bapak jangan bilang amit-amit, permisi, jangan begitu. Cucu mau lewat, ucapkan salam, assalamualaikum. Ini perintah Rasulullah. Bahkan ketika bapak masuk rumah nih, rumah sendiri, walaupun kosong nggak ada orang, tetap disunahkan ngucapin salam, betul kan? Kenapa demikian? Karena pasti di dalam rumah itu ada penunggu-penunggu yang lain, paling tidak ada malaikat lah. Apalagi kalau jin, jangan ditanya itu. Salam. Jadi hakikatnya kita ngucapin salam tidak hanya pada manusia, seluruh alam. Nah, ketika kita mendapatkan balasan salam, sehingga ini akan mengangkat derajat kita. Semakin rajin salam, semakin Allah muliakan, Allah selamatkan, Allah tinggikan derajatnya. Jadi jangan sungkan untuk ngucapin salam, dan berebutlah duluan ngucapin salam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.